berkaitan dengan masalah flek ya, apa namanya, lemak itu kan kalau misalkan menutup pembuluh darah kita, namanya aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu kan ada penumpukan di dalam pembuluh darah yang itu bisa mempengaruhi ke dalam aliran darah ya. Nah, kalau misalkan Iya kita Pak, ada penyumbatan, apa yang terjadi? stroke Pak. Nah, berarti kan itu kan berarti proses terjadinya oksidasi ya, oksigen masuk ke dalam otak, ya kan, terus memompa darah juga itu semakin cepat gitu kan, sehingga itu denyut jantung kan seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya proses itu aterosklerosis utamanya sebenarnya. Lemak itu masalahnya di situ. Flek gitu. Ada timbulan itu ya, timbunan. Timbunan apa namanya? Timbunan eh, lemak di dalam pembuluh darah. Seperti itu Lemak sih. gitu, Pak. Ya, Pak Berli? Enggak Pak, silakan Ya, Pak lanjutkan, mohon maaf. oke. Jadi gitu Bisa nanti dicek mungkin pakai dibaca. dedimer itu Pak, kalau boleh info Pak. Hah? Bisa dicek namanya dedimer Pak. Oke. Gitu ya, monggo nanti dibaca ini. Nah, ini adalah faktor risikonya terjadi obesitas sangat banyak sekali ya. Sampai ke kanker, terus misalkan ke apa namanya, artritis, prediabetes, kardiovaskuler, seperti itu. Nah, ini dampaknya, pencegahan, tadi saya sampaikan, kalau kita sudah tahu dampak, sudah tahu bahayanya ya, monggo Bapak Ibu di sini ya mungkin jangan ke orang lain dulu, ke kita dulu sendiri aja ya untuk perbaikan pola konsumsi intinya, aktivitas fisik yang jadi kan jalan. Nah, sekarang sudah banyak yang memang 10.000 langkah, ada yang 5.000 langkah, ya. Itu salah satunya untuk membakar. Terus kedua, aktivitas fisik yang lain mungkin ikutin apa namanya, ikutin adalah mungkin bagaimana aktivitas yang memang bisa digunakan untuk menurunkan berat badan, kayak ada yang plank lah atau apalah gitu untuk membakar membakar lemak itu gitu seperti itu sih. Ya kan, jadi eh, kita untuk diri sendiri dulu aja lah, termasuk saya juga, saya perbaikan untuk diri sendiri gitu. Nah, barulah nanti kita bisa memberikan rekomendasi pada masyarakat bahwa memang ini proses yang kita lakukan itu ternyata berhasil gitu. Nah, tadi berkaitan dengan masalah strategi salah satunya untuk menurunkan obesitas di anak-anak remaja, ini satunya penyediaan makanan di sekolah, tapi kantin yang sehat. Tadi bukan tidak banyak fast foodnya. Terus misalkan menu-menunya pun memang beragam, tetapi memang itu apa namanya, disesuaikan lah, disesuaikan dengan preferensi makan makanan anak-anak kesukaan mereka, dan kalau bisa memang menggunakan pangan-pangan lokal yang ada di situ. Nah, kemarin kan ada yang menggunakan singkong, ada yang menggunakan ubi untuk karbohidratnya ya. Lalu selanjutnya bagaimana tempe dibuat menjadi makanan yang apa namanya, yang apa, menarik gitu lah. Itu boleh seperti itu. Cuma jangan sampai mereka karena memang ini project gitu, MBG itu dikasihnya makan-makan yang memang sebenarnya tidak pas lah gitu, tidak pas untuk tujuan dari pemberian MBG itu adalah satunya untuk memberikan eh, makanan yang bergizi lah. Makanya kan makanan bergizi gratis namanya gitu kan. Yang sama disebutnya makanan beracun gratis kan gitu ya. Itu beracunnya itu ya berkaitan dengan tadi bisa meningkatkan tingkat obesitas. Makanya kita belum ada evaluasi dari setahun ini apakah memang ini menurunkan stunting kah ataukah memang ini meningkatkan tetap obesitas tetap eh, bertengger masih naik gitu. Karena memang setelah dievaluasi malah MBG ini ya tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat-masyarakat yang memang khususnya di perkotaan misalkan gitu ya. Kalau misalkan masyarakat di 3T eh, itu mungkin masih bisa ya. Gitu. Tapi kalau misalkan di perkotaan tuh bagaimana? Karena ya di sisi lain saya juga sudah melakukan survei di beberapa daerah ya gitu. Ya makanan itu ada malah ada yang dibawa ke rumah karena memang dia nggak suka dan itu diperbolehkan katanya. Padahal kan harapannya makan di sekolah gitu kan. Ada yang bawa ke rumah itu dikasih ke keluarganya dan dia tetap dikasih uang jajan. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang
dikumpulkan di sekolah, dikasih lili bungkusan, diserahkan kepada masyarakat. Ada yang seperti itu. Karena tidak, makanya saya bilang keberhasilan MBG ini eh, dapat diukur secara jangka pendek ya. Itu berkaitan dengan sebenarnya apa namanya daya serapan, serapan porsi yang diberikan kepada penerima manfaat itu, bagaimana? Apakah memang berhasil dikonsumsi, ataukah memang itu menjadi sampah makanan gitu? Karena mereka tetap aja makanan-makanan ya, karena masih diberikan uang kan, diberikan uang jajan di kantin yang memang ya saya mah nggak suka MBG, saya mah sukanya makanan ini. Nah, makanya kita harus lihat apakah memang edukasinya itu berjalan atau tidak. Makanya sekarang ada lagi nih, ada lagi tugasnya kepala SPPG harus memberikan edukasi kepada anak-anak. Berikan edukasi bahwa memang makanan ini sehat, bla bla bla. Tapi kalau misalkan makanannya sehat pun, kalau misalkan mereka tidak suka, ya bagaimana? Itu ya. Makanya itu makanya kembali lagi ke SPPG itu bagaimana kreativitas. Dan itu kan kembali lagi ke ahli gizi untuk memberikan menu-menu yang memang ya setidaknya disukai ya. Karena kemarin dokter Tan juga bilang bisa kok seperti itu. Ya kita coba olah gitu. Makanya harus berpikir kreatif, berinovasi lah para ahli gizi di SPPG itu untuk bagaimana memberikan menu supaya ini terserap gitu loh. Misalkan gini, nggak suka nasi, ya udah pakai apa? Ubi. Ubi suka nggak mereka? Suka. Bisa nggak diolah ubi itu menjadi apa gitu? Biar mereka tuh konsumsi tetap ada karbohidratnya kan gitu. Itu ya itu harus berkreasi gitu. Intinya gitu. Karena supaya gitu diberikan dana. Silahkan gitu loh. Disesuaikan. Karena kalau memang dikasih misalkan maaf nih di satu daerah atau kan Papua misalkan gitu. Papua nggak suka nasi terus aja kita kasih nasi. Nggak akan dimakan. Malos kan jadinya. Jadi food waste lah. Jadi sampah makanan. Tetap makanannya yang memang ya disukai mereka gitu di perkotaan. Ya mereka senangnya nongkrong di kafe apa, terus dikasih makanan seperti itu, disamakan semua ya udah loss. Jadi tinggalnya nanti bagaimana cara mengedukasi dulu sebenarnya berubah dulu. Sebenarnya bisa makanan-makanan ini kita konsumsi. Kalau waktu itu saya melakukan itu, saya tanya dulu kamu sukanya apa, kenapa nggak suka ini? Ya udah kita saya aja. Sep, situ makanan yang memang sedikit sama dengan yang misalkan apa yang mereka inginkan dan itu alhamdulillah dikonsumsi dengan melakukan apa? Melakukan intervensi ya supaya berubahlah mindset mereka, berubahlah perilaku mereka. Makanya sekarang ada ada kegiatan di BGN itu bagaimana membuat peta perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Salah satunya itu, apakah MBG ini bisa memberikan efek terhadap pola perubahan perilaku? Yang tadi bilang GGL, garam gula dan lemak tinggi. Bagaimana? Dengan ada MBG ini bisa nggak menurunkan tingkat konsumsi untuk yang tinggi garam, gula, dan lemak. Nah, sebenarnya itu yang harus dilakukan. Nah, orang-orang Kesmas sebenarnya harusnya di situ posisinya. Kita menganalisa, mengkaji. Sudah 1 tahun nih, misalkan itu program ini, apakah menurunkan tingkat prevalensi posting, stunting, underweight, dan termasuk obesitas. Itu. Ya, mungkin itu salah satu tugasnya kita sebagai akademisi. Karena kemarin pun saya mencoba mengajukan, lihat dulu deh berapa sih timbulan sampah makanan atau food waste-nya di masing-masing SPPG di Indonesia. Kita bandingkan antara perkotaan sama pedesaan. Kalau pedesaan mereka timbulannya sedikit, otomatis itu terserap. Kalau di perkotaan tinggi apa namanya masih tinggi timbulan food waste-nya, otomatis apa? Berarti memang tidak terserap tuh makanan itu dan dibuang kemana? Dan mereka itu tetap nggak perilakunya konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat gimana? Nah, itu perlu dilakukan kajian sebenarnya. Itu ya, Mbak Feni dan juga Mbak Reni ya dan juga teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain bahwa memang ini tantangan ke depan bahwa memang untuk menurunkan yang triple burden malnutrition ini perlu satu apa ya eh, intervensi yang memang komprehensif ya dari hulu ke hilir itu benar-benar harus dilakukan. Kenapa? Ya kalau misalkan kita setengah-setengah, ya
ya tidak akan berjalan maksimal, itu aja sih. Ya intinya kalau berkaitan dengan masalah tadi gizi dan penyakit degeneratif, yang paling bisa dimodifikasi adalah perilaku. Meskipun perilaku itu adalah sangat panjang perjalanannya untuk merubah. Tapi kalau kita melakukan perubahan perilaku di masa-masa remaja, malah di anak-anak, mungkin itu akan memberikan dampak nyata dibandingkan pada kelompok-kelompok yang memang sudah resiko seperti ke lansia, ke mana ke ibu hamil gitu kan, itu sudah bukan lagi diberikan edukasi kan ya gitu. Itu harus ada tindakan yang nyata. Tapi kalau misalnya kita geser ke anak-anak, nah makanya kemarin MBG itu apa? Untuk perubahan perilaku katanya gitu. Perilaku, tapi perubahan perilaku seperti apa? Sudah tahukah ada perubahan? Ada nggak kajiannya pre dan post? Nah, itu kan memberikan efek, ada outcome-nya. Outcome-nya apa? Ternyata memang bisa itu apa namanya? Status gizinya meningkat. Karena apa? Dia mengkonsumsi makanan tersebut. Tapi kan ada faktor lain, ada bias yang bisa memunculkan. Apa faktornya itu? Adalah tadi bagaimana penyediaan makanannya. Apakah sudah sesuai dari isi piringkukah yang ditanamkan tentang apa namanya untuk meningkatkan status gizi dan asupannya? Apakah atau belum? Dan itu kan tergantung juga faktor lain. Hanya harus beriringan antara edukasi dengan penyediaan makanannya itu harus beriring bersama. Kalau kita mengedukasinya seperti ini, ternyata makanannya juga tidak bergizi, ya apa buat apa? Tong kosong nyaring bunyinya kita bicara wak 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 wak, gitu. Tapi ternyata makanannya dikasihnya makanan-makanan yang fast food lah, makanan-makanan yang memang dari angka gizinya memang tinggi tinggi kalori dan memang itu bisa menyebabkan tadi malah menjadi obesitas atau bagaimana gitu. Kenapa? Mereka nggak suka makanan-makanan tadi. Ya makanya perlu edukasi dulu. Makanya kalau edukasi berjalan dilakukan setelah berjalan SPP GMBG ini 3 bulan 4 bulan, saya bilang lumayan juga. Bayangin 4 bulan satu minggu aja 4 hari ya dikasih makan. Gimana dengan 4 bulan? Nah, seperti itu. Gitu ya, Bu Reni dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin untuk penjelasan tadi obesitas itu kenapa saya agak panjang. Karena ini salah satu yang akan saya sampaikan di dalam ujian. Di dalam ujian sehingga eh, mungkin dari sisi patofisiologinya kita coba menerawang ya, oh, bukan menerawang, mengkaji, oh ternyata seperti ini. Jadi tapi kira-kira bagaimana harus dilakukan supaya memang tingkat prevalensi obesitas secara komunitas, secara populasi itu bisa diturunkan. Saya share dulu aja ya, Mbak Reni, tentang bahan ujiannya. Boleh? Di-share di Adlink, Pak. Enggak, di sini aja dulu sebentar. Nggak apa, nanti saya jelaskan aja. Nanti saya Oh kirim ke iya, Mbak Reni, nanti silakan langsung dilakukan, dikerjakan. Ya, iya Pak. nah, ada 5 soal, Bu. Bapak, Ibu, sedikit. Ini waktu sampai 26 Desember, monggo. Tadinya mau 1 minggu, kayak kebanyakan ya. Nah, ini adalah eh, pertanyaannya esai 55-nya. Dan ini sebenarnya singkat ya, Bu ya. Tapi nomor 3 ini yang mungkin agak bingung ya. Tapi ini adalah kerangka. Kerangka yang memang semuanya pasti mengacu ke sini kalau berkaitan dengan masalah kita mengkaji masalah gizi. Di sini. Ini kan dari UNICEF langsung. Jadi ini adalah framework of maternal and child nutrition. Ini salah satunya adalah orang kita kita konsepnya ke sini. Gitu ya. Nah, terus yang keempat ini yang tadi jelaskan apa yang dimaksud dengan triple burden nutrition dan jelaskan bagaimana gambaran permasalahan tersebut dengan merujuk ke data SKI 2023 dan SSG 2024. Yang kelima, bagaimana upaya efektif untuk menangani permasalahan triple burden tersebut. Udah, gampang ya, Bu Deni ya? Soalnya ya. Nah, nanti saya kirimkan 5 soal, silahkan dikerjakan. Dan ini saya berikan waktu, mangga sampai tanggal 26 itu hari hari apa ya? Jumat. Hari Jumat ya. Jumat, Iya. Pak. Ya, Jumat jam 12 malam lah monggo. Untuk pengerjaannya gimana Pak? Sistemnya apa diketik Word aja gitu ya Pak? Diketik aja, diketik.
diketik terus di Ketik, nanti upload kirimkan aja atau Mbak oh, Reni buat Google Drive. Drive. Oke, Pak. Di situ semuanya kan ini ada berapa orang? 24 ya? 25, Pak. 25. Berarti satu orang nggak hadir. Hadir semua, Pak. Tapi tadi ada satu yang katanya sinyalnya keluar Oh, masuk. ya. Berarti nanti ada 25, bikin aja folder UTS dan UAS. Dan saya tidak mau ujiannya itu kirimnya ke saya lembar jawabannya PDF. Saya pengennya Word. Dalam bentuk Word berarti ya, Pak ya? Ya, jadi jangan Siap, sampai nanti ada PDF, karena kalau misalnya ngasih ke saya PDF, udah saya coret. siap, Pak. Oke, gitu ya, Mbak. Nanti saya kirimkan aja. Nggak usah di add link ya. Baik, Pak. Nah, saya kirimkan ke Mbak Reni, nanti Mbak Reni langsung share aja ke teman-teman. Silahkan. Siap. Silahkan mulai dari hari ini, malam ini dikerjakan sampai jam 12 malam tanggal 26. Oke, Baik, Pak. ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada, sudah mulai. Tapi Mbak Reni masih seger aja nih kayaknya. Sampai jam 12 kan masih bisa nih. Pak izin Pak, nggak tanggung hari Minggu Pak untuk UASnya, UTS-nya. Apa? Izin nggak tanggung sampai hari Minggu Pak pengerjaannya. Oh gitu. Ya, ya, ya. Gimana? Mau tambah lagi? Kalau itu tambah, tambah, tambah itunya ya? Tambah ujiannya mau? Soalnya. Jangan Pak, jangan. Ya udah, nggak apa-apa sampai hari Minggu ya. Ya Hari Pak, Minggu. makasih Pak. Terima kasih, Pak. Nah, hari Makasih Minggu Makasih Makasih, kita banyak Pak. Pak. Makasih ya, Pak. nggak apa-apa. Tapi Alhamdulillah, intinya gini, makasih Pak. saya minta Word asal satu, karena saya selalu melihat kalau tulisan tangan lebih enak ketahuan gitu. Tapi kalau misalkan ketikan itu kan, kadang-kadang saya coba eh, kalau bisa ada rujukan-rujukan ya Bu ya, ada rujukan referensi dari siapa gitu. Jangan sampai copy paste aja tanpa memberikan referensi dari siapa. Karena itu akan saya anggap plagiat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu jangan sampai nanti ada yang sama bahasanya antara teman yang satu dengan yang lain. Karena saya akan cek. Karena gini, meskipun ini kelas khusus ya, tapi tetap saya selalu diberikan nasihat jangan sama pemimpin saya atau waktu itu pembimbing saya dan juga Kaprodi bahwa saya akan lihat proses akhir mah nantilah Bu, insya Allah untuk nilai mah gitu. Tapi nilai itu kan hasil itu tidak akan apa namanya mengkhianati proses itu tidak akan mengkhianati hasil lah gitu ya Bu ya. Kalau prosesnya benar, ikutin apa yang disampaikan, nah itu insya Allah. Karena dalam proses itu ada pembelajaran itu. Meskipun ya Bapak Ibu di sini, oke saya kasih waktu hari Minggu lah, oke, nggak masalah. Tapi kalau bisa memang saya minta jelaskan, ya minta jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau betul tadi referensinya banyak dari mana, dari jurnal. Ternyata, misalkan tadi yang triple burden nutrition itu bukan dari SSKI aja, SKI aja, sama sama dari SGI ya. Tapi ternyata penelitian-penelitian mengatakan bahwa memang anemi itu masih tinggi. Kenapa anemi masih tinggi? Jelasin aja tuh Bu. Dampaknya kan itu berkaitan dengan dampaknya juga bagaimana kondisi sekarang tentang anemi gitu ya. Itu kan itu yang saya bilang lebih jelas itu akan lebih lebih mewarnai apa namanya keilmuan ditambah lagi Bapak Ibu akan lebih memahami kalau sering membaca dan apa jurnal-jurnal karena itu salah satu modal nanti untuk pada saat mau skripsi. Karena tadi pun saya waktu itu saya ya sekarang kan ngajar medlit juga nih. Saya Bu, minta baca dulu 30 jurnal ya. Siapkan topik Ibu apa, silahkan bikin latar belakang dengan 30 jurnal tersebut. Referensinya itu. Silahkan pakai Bu. Itu karena nanti modal ibu nanti buat nanti semester depan ibu udah skripsi. Gampang kan? Sudah punya topik ingin yang ibu teliti itu apa? Ya juga Pak ya. Iya, kita ujiannya kayak gitu Bu ya, bikin proposal aja. Nah, proposal itu kalau misalnya udah oke, ibu suka, ibu sesuai dengan mau rencana penelitian, udah langsung aja kasih ke pembimbing. Udah selesai Bu. Wah enak ya Pak ya. Iya, dengan kayak gitu. Nah sekarang juga Mbak Reni, Bapak Ibu yang lain,
baca-bacalah, karena kan sekarang itu lagi maraknya nih penelitian-penelitian dengan masalah gizi ya, maksudnya gizi masyarakat ya atau gizi kesmas gitu kan. Karena tadi Kesling aja ada kaitan dengan masalah gizi, ya kan. Lalu misalkan penyakit infeksi pasti berkaitan dengan kesehatan lingkungan, berkaitan dengan gizi juga. Itu banyak. Jadi kita kalau misalkan kita berpikir bahwa ilmu kesmas itu banyak banyak korelasinya dengan ilmu-ilmu yang lain sebenarnya, gitu. Kayak kemarin, Pak bisa nggak menganalisa dampak penting hipotetik dari kegiatan ini bisa berkaitan dengan status gizi? Bisa. Bagaimana caranya, Pak? Kita lihat. Di sini adalah tempat apa? Padi. Ini sawah. Sawah kalau dipakai pabrik, habis dong sawahnya. Nah, mereka akan beli tuh. Akan beli, bagaimana belinya? Apakah mereka ketahanan pangannya bagus? Diceritakan panjang banget. Benar juga ya, Pak ya. Ternyata ada korelasinya, Pak. Ya ada. Emang panjang. Makanya tadi saya kasih kerangka konsepnya UNICEF. Kan ada faktor dasar ya, ada faktor apa namanya, ada yang memang mendasari variabelnya apa saja, yang tengah-tengah apa, sampai faktor yang faktor langsung itu seperti apa, ada mendasar, ada tidak langsung, ada langsung, dan juga dampaknya apa, kan itu yang memang saya ingin Bapak Ibu tuh belajar dulu sini sebelum 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 nanti masuk ke dalam materi-materi tadi yang gizi berdasarkan siklus kehidupan ya, gizi remaja, gizi dewasa, gizi lansia, gizi ibu hamil, kan gitu ya. Nah, kerangkanya dulu dipelajari, baru nanti kita ngomong bahwa oh ternyata memang ini ya faktor risikonya. Karena apa? Tadi udah belajar tentang bagaimana berkaitan dengan mikrodefisiensi, terus misalkan kekurangan zat gizi makro, lalu juga kekurangan zat gizi mikro, lalu juga ada kelebihan zat gizi makro, kan gitu ya. Itu udah belajarin. Nah, nanti dimasukkan ke dalam gizi siklus daur kehidupan. Seperti itu. Jadi konsepnya dulu kita coba tanam. Meskipun saya tidak banyak menjelaskan tentang patofisiologi ya. Patofisiologi tadi sudah tinggal baca, oh maksudnya ini enzim ini untuk apa sebenarnya. Kalau misalkan ini bagaimana kalau misalkan menurun, apa yang akan terjadi? Bagaimana kebutuhannya? Nah, itu kan dia. Dan saya kirimkan juga ada tentang obesitas, tentang patofisiologinya yang lebih ringkas. Mungkin bisa dibaca-baca, silahkan. Lalu nanti kita coba bahas kembali nanti pada saat di gizi yang setelah UTS. Itu mungkin Mbak Reni, ya. Oke, saya kasih waktu silahkan 1 minggu, 1 minggu sampai hari Minggu ya, nggak sampai 1 minggu ya. Kalau 1 minggu masih sampai Selasa, ya, sampai hari Minggu lah, Mangga. Minggu sampai jam 12 malam ya, Pak? Mangga, silahkan. Mau asal yang lebih dari 24:01 aja ya. Ya. Karena sudah Oke, jadi Pak. 00 itu. Ya. Baik, kalau memang tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sampai malam pun masih on terus. Ya, semangat gitu ya, karena memang belajar itu tidak ada batasan ya, dimanapun Mas Ibnu ya, karena saya lihat nih kelas ini aktif ya dan banyak gitu. Saya biasa ngajar kelas khusus itu cuma 4, 10, 9, 12, ini 24 ya. Tadi kayaknya pejabat-pejabat semua nih, saya nggak enak ya kalau pejabat semua nih, ya Pak Ferli ini kayaknya Pak Ibnu gitu kan ya, dan Mbak Reni gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar. Saya bilang ini, saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar, kita sama-sama belajar. Tapi kalau misalkan ada kelebihan, ada ilmu yang tambah, ada kelebihan ilmu yang monggo kita sama-sama sharing. Itu ya. Jadi jangan sampai nanti saya bukan menggurui, tapi ini hanya memberikan sedikit lah, sedikit pengalaman saya. Karena memang saya pengalamannya tidak banyak di gizi, Bu, di lingkungan, di konsultan lingkungan, tetapi karena kemarin juga kepepet dan harus selesai harus ya sekolah katanya, ya udah sekolah di tempat dekat rumah saya gitu bahasanya. Sekolah dekat rumah saya di Bogor, ya udah ke IPB aja tinggal jalan kaki gitu kan. Nah, ternyata lama, ternyata kuliah saya 5 tahun gitu di IPB itu, karena gampang masuk keluar susah gitu, terkenal apalagi di gizi itu. 5 tahun tuh udah hebat lah katanya, udah hebat. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ada. Jangan sampai nanti bapak ibu pengen kuliah S2 di gizi ya. Tapi nggak masalah, mau di IPB silakan itu. Tapi eh, saya ngerasain, ya Allah, saya bilang gitu, saya harus bisa ternyata. Tapi dengan proses 5 tahun ternyata banyak yang saya pelajari ya. Dan dibilang teman-teman, gila lu ya katanya.
Disertasi itu udah 2 judul. Ada ketahanan pangan rumah tangga, ada perubahan perilaku konsumsi. Itu kesmas dua-duanya sebenarnya. Gitu kan. Tetapi ada ketahanan pangan itu sampai ke rumah tangganya, dilihat asupannya, lihat ketersediaannya, preferensinya, masuk ke intervensi perubahan perilaku. Nah itu sampai Prof. Tri aja bilang, Kang bisa 2 disertasi, udah 1 aja deh. 2 mah udah buat orang lain, buat saya mah 1 aja cukup. Itu. Jadi 5 tahun itu ya, alhamdulillah penelitian dapat 100 juta dari Belanda. Tapi habis penelitian 200 juta kan itu. Jadi 100 juta dari sendiri gitu kan itu. Seperti itu. Gitu. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan mau masuk atau enggak? Karena kan hari Sabtu mau masuk enggak, Bu? Karena libur ya. pada pada liburan ya. Termasuk saya juga lagi di perjalanan, saya maaf hari Kamis sampai Sabtu saya mau ke Jogja. Jangan di kampus dulu, jangan kerja mulu ya Bu ya. Healing lah kali-kali ya Bu ya. Betul, Pak. Karena tanggal Setuju, 4 Pak. sampai tanggal 13 saya harus ke Surabaya lagi, ke pesisir. Turun lagi dengan teman-teman IPB. Jadi healing dulu sama keluarga lah. Boleh ya Pak Perli ya, saya healing gitu kan. Boleh, Pak. Gitu. Jadi ya rencana hari Kamis ini saya berangkat karena besok masih ngajar online dan juga ada rapat untuk PBL. Jadi hari Kamis saya berangkat ke Jogja. Kebetulan lagi mesen nih ke Pak Lukman, mungkin Pak Lukman kenal ya, dosen kita juga orang Jogja. Saya nyari tempat di daerah Sleman. Jadi 3 mobil rencananya. Jadi keluarga besar pengen jalan-jalan ya udahlah sambil ya mungkin merayakan alhamdulillah setelah wisuda saya ya. Setelah wisuda jadi sambil jalan-jalan lah gitu. Jadi izin hari Sabtu apakah memang bisa digeser Bu gitu. Pak gitu. Karena kalau hari Sabtu saya lagi di Candi Borobudur kan nggak mungkin ngajar ya. Gitu. Gimana Pak Feli dan Bapak Ibu yang lain? Boleh saya geser? Udah saya geser loh. Jadinya Saya sampai aja, Ya, hari Pak. Pak. Minggu Geser, loh. Pak. Bisa aja Pak, nggak itu aja apa-apa. Pak, digeser Pak. nggak apa-apa Pak. Oke, gitu ya. Pak, ini Nah, libur aja, Pak. Nggak apa-apa. jadi nanti saya juga saya kirimkan satu buku. Aduh, saya lupa pengarangnya, tapi itu berkaitan dengan gizi siklus kehidupan itu bagus banget. Nanti saya kirimkan. Tapi pakai bahasa Inggris ya Pak Feli ya, nggak masalah ya. Karena saya belum terjemahkan ke bahasa Sunda. Kalau udah ke bahasa Sunda lebih enak mungkin ya. Gitu. Jadi nanti saya kirimkan. Aduh lupa siapa ya yang bantu Santrok, namanya Santrok. Ada Santrok itu bagus banget buku tuh. Saya belajar dari situ lumayan gitu. Yang tentang gizi siklus kehidupan. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita tutup perkuliahan dan diskusi di malam ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah ya, alamin. Terima kasih banyak Pak Ferli, Bu Neni, Pak Ibnu, Pak Anies dan juga Bapak Ibu yang lain. Sampai ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Di minggu depan di Senin sampai Rabu ya mungkin karena takutnya malam Jumat itu bablas lagi bakar-bakar sampai hari Sabtu karena kan malam tahun baru sampai ke tanggal itunya. Jadi kita geser lagi mungkin kalau memang berkenan ya di malam, tapi jangan sampai terlalu malam ya. Karena mungkin kita akan lebih banyak lagi diskusinya di di siklus kehidupan itu karena enak tuh. Kalau belajar di situ tuh lebih enak karena akan memberikan wawasan yang oh ternyata beda-beda ya tiap tiap siklus kehidupan itu kebutuhan gizinya, masalahnya seperti apa. Sampai ke lansia ada sehat kesehatan gizi lansia tuh ada ternyata. Ya, kita bisa jelaskan di situ. Baik, terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Nih. Sehat-sehat, Pak.